Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Inilah kisah akhir 5 jenderal loyalis Presiden Soekarno. Para loyalis pemanggul senjata ini memainkan peranan penting dalam menjaga Soekarno di masa-masa genting era demokrasi terpimpin. Terdapat sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang dikenal sebagai the best sonen van Soekarno atau putra-putra kesayangan Soekarno yang belum tentu komunis. Bahkan ada di antara mereka yang amat anti-komunis, namun akan lebih patuh terhadap perintah daripada Presiden Soekarno sebagai panglima tertinggi. Siapa sajakah 5 jenderal loyalis Presiden Soekarno tersebut? Ikuti tayangan ini sampai selesai. Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Letnan Jenderal Ahmad Yani memang tersohor sebagai jenderal pilihan Bung Karno. Dia menjadi satu-satunya kepala staf Angkatan Darat yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1962, Presiden Soekarno mempercayakan Ahmad Yani untuk memimpin TNI Angkatan Darat menggantikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pendaulatan Letnan Jenderal Ahmad Yani otomatis melangkahi para jenderal yang lebih senior. Misalnya, Maijen Soeharto, Letnan Jenderal R. Sudirman, Maijen Suprayogi, dan Maijen Sungkono. Dalam memoarnya, memenuhi panggilan tugas jilid 5, Kenangan Masa Orde Lama, Jenderal Nasution mengakui betapa karibnya Ahmad Yani dengan Bung Karno. Jenderal Ahmad Yani mempunyai cara pendekatan dan pergaulan yang dihargai oleh Presiden. Dibanding dengan hubungan saya yang cukup kaku terhadap Presiden, maka hubungan Jenderal Ahmad Yani dengan beliau cukup intim, kenang Nasution. Menurut Nasution, Ahmad Yani yang merangkap sebagai Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi atau KOTI, kemudian lebih sering bertugas di istana menghadap langsung kepada Soekarno. Keduanya cocok dalam hal pergaulan pribadi. Dalam disertasinya yang dibukukan Politik Militer Indonesia 1945-1967, Ulf Schönhausen mengungkapkan sebab mengapa Ahmad Yani sangat berkesan di hati Soekarno. Dibanding Jenderal Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani yang halus dan berbudi bahasa lebih supel, memahami karakter high profile ala Soekarno. Soekarno mengharapkan Letnan Jenderal Ahmad Yani akan dapat ditarik ke lingkungan pengikutnya di istana. Panglima Divisi Siliwangi, Maijen Ibrahim Aji. Selain Letnan Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Angkatan Darat dengan citra sebagai orang dekat Presiden Soekarno atau loyalis Presiden Soekarno adalah Panglima Divisi Siliwangi, Maijen Ibrahim Aji. Loyalitas Aji terbukti ketika gejolak politik pasca gerakan 30 September 1965 menggoyang kepemimpinan Soekarno. Arsip rahasia Amerika Serikat yang telah dideklasifikasi menyebutkan Aji sebagai salah seorang jenderal anti-komunis. Namun, kesetiaannya condong kepada Soekarno. Di saat banyak kalangan perwira Angkatan Darat mulai memperlihatkan sikap anti-Soekarno, Aji tetap tampil sebagai pelindung Soekarno. Dalam keadaan di mana Aji memegang kontrol atas Jawa Barat, maka suatu ancaman fisik dari pihak tentara terhadap pribadi atau kedudukan Presiden Soekarno menjadi hampir tak mungkin lagi, tulis Schönhausen. Panglima Angkatan Udara, Laksamana Madya Udara, Omar Dhani. Di luar TNI Angkatan Darat, tercatat pula beberapa nama, yakni Panglima Angkatan Udara, Laksamana Madya Udara, Omar Dhani. Soekarno menyenangi Omar Dhani yang muda, tampan dan flamboyan. Sebaliknya, Laksamana Madya Udara Omar Dhani adalah pengganggu berat Bung Karno. Sewaktu Laksamana Madya Udara, Omar Dhani menjadi Menteri Panglima Angkatan Udara. Seluruh ajaran Bung Karno menjadi satu-satunya pegangan politik. Omar Dhani juga menginginkan setiap insan Auri menjadi Klein Soekarnoites, yakni menjadi Soekarno-Soekarno kecil, tulis Benedikta A. Surojo dan JVM Suparno dalam biografi Omar Dhani berjudul Tuhan, Pergunakanlah Hati, Pikiran, dan Tanganku, Pledoi Omar Dhani. Panglima KKO Angkatan Laut, Maijen Hartono. Maijen Hartono barangkali yang paling menonjol. Sebagaimana diakui Nasution dalam memoarnya memenuhi panggilan tugas jilid 6, Masa Kebangkitan Orde Baru,
Bung Karno sebenarnya hendak mengangkat Hartono menjadi Panglima Angkatan Laut menggantikan Laksamana R.E. Martadinata. Namun, mengingat jabatan itu jatahnya untuk Korps Pelaut, maka Laksamana Mulyadi yang dipilih, sedangkan Hartono mendampingi sebagai wakil Panglima Angkatan Laut. Dikala situasi kritis, jelang para menterinya diringkus menyusul desas-desus prajurit RPKAD akan menyerbu istana, Soekarno mempercayakan keselamatan dirinya pada Hartono. Pada tanggal 10 Maret 1966, Soekarno mendatangi markas KKO di Cilandak, menginformasi Hartono apakah KKO sanggup menghadapi RPKAD. Maijen Hartono tegas menjawab, sanggup. Hartono menyatakan KKO cukup kuat dan sanggup menegakkan wibawa Soekarno. Dan sejak itu, KKO diperintahkan untuk bersiap. Pada hari-hari yang sengit itu, Jenderal Hartono, Panglima KKO, mengawal langsung Bung Karno. Ia duduk dalam mobil di samping Presiden saat meninggalkan istana. Setelah pengamanan menteri-menteri ini, ujar Nasution. Jenderal Polisi Sucipto Judodiharjo. Selain pasukan KKO, Jenderal Polisi Sucipto Judodiharjo memerintahkan Brimob untuk menjaga dan melindungi Bung Karno. Brimob menjadi unit kepolisian paling loyal mendukung Soekarno. Komandan Brimob, Kolonel Polisi Anton Sudarwo, dikenal sebagai pendukung Soekarno yang gigih. Ketika rezim berganti, semua para jenderal loyalis Soekarno ini dicopot dari kedudukannya. Beberapa di antaranya mengalami akhir hidup yang merana. Pada tahun 1966, Ibrahim Aji dikirim ke London sebagai duta besar Indonesia untuk kerajaan Inggris. Soeharto mengganti Jenderal Ibrahim Aji dengan Jenderal H.R. Darsono yang mengubah divisi Siliwangi menjadi kekuatan militer anti-Soekarno dan anti-PKI yang paling menyedihkan, ujar jurnalis kawakan Belanda Willem Oltmann dalam memoarnya Bung Karno Sahabatku. Laksamana Madya Udara Umar Dhani dipenjara oleh rezim Orde Baru selama 30 tahun akibat tudingan berkomplot dengan gerakan 30 September 1965. Sedangkan nasib Panglima KKO Angkatan Laut, Maijen Hartono, lebih tragis lagi. Setelah ditendang ke Pyongyang, Korea Utara sebagai duta besar, Hartono dipanggil pulang ke Indonesia sebelum masa tugasnya selesai untuk pemeriksaan. Pada pagi buta, tanggal 6 Januari 1971, Maijen Hartono ditemukan terbujur tak bernyawa di kediamannya yang terletak di kawasan dekat Manggarai. Dia meninggal dalam keadaan bersimbah darah dengan 2 lubang peluru yang bersarang di bagian belakang kepalanya. Sebuah pistol jenis Makarov tergeletak tak jauh dari jasad Hartono. Tanpa menunggu visum, secara resmi, Panglima KKO Angkatan Laut, Maijen Hartono, dinyatakan bunuh diri. Namun, beberapa orang terdekatnya meyakini kematian Maijen Hartono akibat pembunuhan politik. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like dan share. Tonton pula ulasan profil dan fakta tokoh-tokoh politik dan pejabat negara lainnya. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.